Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para dokter, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Selamat datang dalam acara webinar awam dalam rangka memperingati Hari Paliatif Dunia dengan tema Perkembangan Paliatif dari Berbagai Ilmu, yang hari ini memasuki episode ketiga. Saya, Dr. Diana Erlita, spesialis penyakit dalam, akan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya akan membacakan tata tertib selama acara hari ini agar acara dapat berjalan dengan lancar. Peserta diwajibkan untuk mematikan suara mute selama proses webinar berlangsung dan dapat menyalakan suara unmute ketika dipersilakan oleh moderator. Peserta diwajibkan berpakaian dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Semua peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat saat webinar dilaksanakan dengan mencantumkan peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung setelah moderator dipersilakan. Agar jalan kegiatan ini berjalan baik dan bermanfaat bagi para dokter, Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para Bapak, Ibu, dokter, saudari-saudari sekalian, sebelum pemaparan materi, perkenankan saya memperkenalkan pembicara pertama kita pada hari ini, yaitu Dr. Diani Kartini, spesialis bedah konsultan onkologi. Beliau menjalankan pendidikan S1-nya di Universitas Surakarta, kemudian spesialis bedah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, subspesialis bedah onkologi, dan S3-nya di Universitas Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Bedah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan aktif juga dalam berbagai organisasi baik nasional maupun internasional. Dr. Diani hari ini akan membawakan materi yang cukup menarik, yaitu dengan judul modalitas terbaru untuk mengenali kanker payudara. Kepada Dr. Diani, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih dok, Dr. Diana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk share terlebih dahulu. Bisa dilihat dok? Sudah jelas dok, mungkin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panitia, saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang modalitas terbaru untuk mengenali kanker payudara di acara Hari Paliatif Dunia ke-2024. Jadi kalau kita langsung saja untuk epidemiologi kanker payudara, jadi kita ketahui bahwa kanker payudara menempati urutan pertama kanker terbanyak di Indonesia dan juga merupakan penyumbang pertama kematian akibat kanker. Kemudian data di Globokan sendiri menyatakan bahwa kanker payudara mencapai total sekitar 66.000 kasus dari 408.000 kasus baru kanker di Indonesia. Ini adalah datanya. Kalau kita lihat di sini, perempuan paling banyak untuk menderita kanker payudara, kemudian diikuti oleh serviks, karena serviks kita ketahui sudah ada vaksinnya. Kemudian untuk both sexes dari dua jenis kelamin pun kanker payudara juga menempati di urutan pertama.
Ini adalah beberapa faktor risiko yang kita ketahui sebagai penyumbang untuk kanker payudara. Ada yang bisa kita kontrol dan juga yang tidak bisa kita kontrol. Tentunya yang tidak bisa kontrol adalah misalnya adalah jenis kelamin, kemudian faktor genetik, kemudian juga menstruasi pertama kita mendapat di usia berapa, adanya riwayat keluarga, menopause yang terlambat dan sebagainya. Kemudian yang kita bisa kontrol misalnya olahraga atau exercise atau juga lifestyle kita itu kita bisa mengkontrol. Jadi ini kira-kira faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara. Untuk mengenali kanker payudara sendiri, kita harus melakukan ada beberapa pemeriksaan. Yang paling penting adalah sadari pemeriksaan payudara sendiri. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Terus kemudian juga pemeriksaan payudara klinis, yaitu sadanis, dikerjakan oleh dokter dan tentunya ada beberapa pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini akan memberikan data atau gambaran yang lebih jelas apakah benjolan yang dikeluhkan oleh pasien itu berupa padat yang kita sebut tumor atau kista yang berisi cairan atau infeksi juga bisa memberikan keluhan seperti benjolan di payudara. Pemeriksaan penunjang ada beberapa, misalnya USG yang bisa dikerjakan di beberapa usia, kemudian mamografi, MRI, dan sebagainya. Berikut adalah pemeriksaan payudara sendiri atau sering kita sadari ini bisa dikerjakan oleh perempuan yang sudah mulai menstruasi. Bisa kita perhatikan di sini bagaimana caranya untuk melakukan sadari. Jadi kita bisa melihat dengan atau memeriksa dengan visual, yaitu kita melihat payudara kita sendiri kita berdiri di apakah ada asimetri atau arah payudara dan atau kanan lebih besar dan misalnya yang payudaranya memang dari dulu antara kanan dan kiri itu besar sebelah. Tetapi Anda perhatikan kalau putingnya sejajar itu normal, tapi kalau putingnya sudah tertarik atau putingnya asimetri, nah itu kita harus waspada. Atau dulunya simetri, kemudian dalam perkembangannya kok ada perubahan tambah besar kanan atau kiri. Nah terus kemudian ini tangan tas melihat hal yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah palpasi atau perabaan. Kita bisa melihat kalau saya sering sarankan pasien pada saat mandi. Jadi pada saat mandi menggunakan sabun akan lebih mudah untuk melihat apakah ada benjolan di payudara atau tidak. Nah, ini arahnya sejajar, searah jarum jam. Kita bisa menggunakan 3 jari, kemudian melingkar dari luar ke dalam, dan terakhir kita bisa pencet nipelnya atau puting, dilihat apakah ada keluar cairan atau tidak. Kalau ada keluar cairan, diperhatikan cairannya warnanya apakah bening atau keputihan atau darah atau coklat. Nah, sekitar 85% kelainan payudara justru diketahui oleh pasien sendiri. Jadi merasakan ada benjolan. Tetapi memang benjolan yang ukuran kecil tidak akan bisa terdetek dengan palpasi. Misalnya 1 senti, posisinya agak dalam misalnya, itu akan susah. 1,5 senti pun juga akan susah kalau posisinya dia dalam, artinya dekat dinding dada. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tidak semua benjolan adalah kanker. Makanya nanti butuh pemeriksaan penunjang untuk melihat apakah tadi saya katakan apakah itu padat atau cair. Nah, ini adalah yang tadi saya jelaskan, inspeksi, kemudian diperhatikan beberapa kelainan
yang terjadi. Sadari ini dilakukan sekitar 7 sampai 10 hari setelah menstruasi hari pertama. Nah, ini kemudian tadi ada sadanis, jika memang pasien merasakan ada sesuatu, bisa bertemu dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan penunjang lainnya adalah mamografi. Mamografi kita lihat di sini memang seringkali pasien mengeluhkan apakah eh, nyeri, terutama karena dipencet, pasien seringkali em, tidak mau melakukan mamografi karena nyeri. Tetapi ini sesuatu yang harus dikerjakan terutama untuk perempuan-perempuan yang usianya lebih dari 40 tahun. Di sini kita bisa melihat kelainan, kita bandingkan antara payudara kanan dan payudara kiri. Selain itu, kepentingannya adalah untuk melihat jika dari perabaan dan USG tidak ada benjolan, tetapi di mamografi ada sesuatu yang mencurigakan, misalnya ada gambaran perkapuran mikro atau mikrokalsifikasi yang menggerombol, seorang dokter mesti waspada apakah ini ada kanker atau tidak, walaupun tidak ada benjolan yang tertangkap dari perabaan dan USG. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini bisa dikerjakan kapanpun saja, berbeda dengan mamografi. Kalau mamografi itu bisa setahun sekali, tetapi jika sangat diperlukan bisa dikerjakan minimal 6 bulan. Tetapi itu jika sangat diperlukan. Kemudian ini adalah untuk ultrasonografi. Ada beberapa yang kita bisa lakukan. USG pada payudara itu meliputi payudara sendiri dan juga kelenjar getah bening. Ini ada beberapa indikasi kapan kita melakukan USG. Misalnya ada benjolan yang teraba, kemudian untuk pembesaran kelenjar getah bening, kemudian wanita berusia di 40 tahun ke bawah, dan seterusnya. Jadi, mamografi USG ini bisa dikerjakan di segala usia. Tetapi kalau mamografi sering dikerjakan di batasan sekitar usia 40 tahun. Karena pada usia muda seringkali untuk payudara masih padat. Sehingga jika melakukan mamografi tidak akan memberikan gambaran yang kita butuhkan. Makanya ada kombinasi USG dan mamografi. Nah, seringkali bertanya, apakah perlu mamografi atau USG? Tergantung dari usianya sebenarnya. Kalau 40 tahun ke atas, sebaiknya dua-duanya karena akan saling memberikan informasi. Ini tadi yang mamografi, kapan dilakukan untuk indikasinya, sekitar 40-45 tahun kita bisa melakukan mamografi dengan harapan di usia kepala 4 untuk payudaranya sudah terganti dengan jaringan lemak sehingga pada saat dilakukan foto mamografi akan terlihat jelas jika ada keluhan. Nah, ini adalah birat. Birat itu untuk pembacaan mamografi ada dari birat 0 sampai ke 6 itu untuk kecurigaan dari apakah ada abnormalitas sampai ke kanker. Selain itu ada pemeriksaan juga genetic testing. Biasa yang kita periksa adalah mutasi dari BRCA, yaitu BRCA1 dan BRCA2. Ini adalah ditemukan sekitar 3-4% perempuan dengan kanker payudara. Jadi untuk resiko kanker payudara hingga 80 tahun itu 72% pada mutasi BRCA1, kemudian 69% untuk mutasi BRCA2. Kemudian untuk risiko kumulatif 10 tahun, untuk yang kontralateral 5,1% untuk yang non-karier, 21% mutasi BRCA1 dan 10% untuk mutasi BRCA2. Nah, ini beberapa yang kita sarankan untuk pemeriksaan tadi genetic testing itu ada beberapa, misalnya ada ibu atau keluarga atau adik kakak kandung yang menderita breast cancer, kemudian keluarga dengan breast cancer yang triple negatif,
Triple negatif ini artinya estrogen reseptor negatif, progesteron reseptor negatif, HER2-nya negatif. Kita bisa periksa untuk molecular testing dan ada beberapa misalnya yang lainnya indikasinya misalnya ada bilateral breast cancer dan seterusnya. Nah, ini untuk penanda tumor marker, kita bisa seringkali pasien itu memeriksakan tumor marker sebelum sebelum untuk mendiagnosis. Sebenarnya tumor marker ini lebih berguna untuk follow up pasien-pasien yang terkena kanker payudara. Artinya jika misalnya ada peningkatan, kita curiga apakah ada metastasis di tempat yang lain, sehingga kita bisa memerlukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya untuk pemeriksaan adalah namanya biopsi. Biopsi ini seringkali pasien merasa takut untuk dilakukan biopsi karena ada beberapa misalnya pemberitaan yang menyatakan bahwa jika dilakukan biopsi akan menyebar, kemudian malah tidak terkendali dan sebagainya. Sebenarnya biopsi ini harus dilakukan oleh seorang dokter karena akan memberikan informasi kepastian diagnosis. Jadi diagnosis ini sangat penting untuk sebagai modal atau dasar untuk tata laksana selanjutnya. Nah, untuk breast cancer sendiri, untuk selain untuk kepastian diagnosis dari pemeriksaan histopatologi juga akan bisa untuk menilai apakah ada jenis atau subtipe dari kanker payudara tersebut. Misalnya apakah luminal A, luminal B, triple negatif dan sebagainya. Fungsinya apa? Kita mesti lihat ketahui untuk subtipenya untuk tata laksana selanjutnya. Ini pasien apakah kandidat yang baik diberikan terapi hormon, kemoterapi, dan sebagainya. Ada beberapa cara untuk melakukan biopsi, yaitu fine needle aspiration biopsi atau biopsi jarum halus. Nah, FNAB ini adalah pemeriksaan sitologi sehingga dia tidak bisa detail untuk melihat subtipenya apa. Jadi kalau imunositologi di sini masih belum ada, tetapi makanya kita menggunakan jaringan yang disebut histopatologi. Nah, kemudian selain FNAB yang di mana di sini sudah tidak dipakai, terutama di RSCM ini kita tidak menggunakan FNAB untuk biopsi pada payudara, tetapi kita menggunakan core needle biopsi. Bedanya apa sebenarnya? Nah, bedanya ini sama-sama jarum, tetapi untuk yang core needle itu jarumnya lebih besar, mungkin diameter sekitar 2 mili mungkin. Nah, itu sehingga kita bisa dapat jaringannya. Keuntungannya adalah kita bisa detail untuk melihat, bisa melihat tadi saya katakan pemeriksaan IHK, kemudian bisa melihat jenisnya apa. Makanya kita menggunakan core needle biopsy. Kemudian biopsi yang lain yang juga mendapatkan jaringan itu berupa biopsi insisi. Kita hanya mengambil sedikit eh, jaringannya dengan mengiris, kemudian kita mengambil dan biopsi eksisi. Tentunya pemilihan biopsi ini harus disampaikan ke pasien. Jadi ada beberapa tipe-tipe biopsi. Nanti mana yang kita akan pakai sesuai dengan indikasi. Maksudnya, misalnya pasien datang dia di stadium berapa sih, sehingga kita akan memilihkan biopsi yang terbaik untuk pasien dengan plus minusnya. Nah, ini adalah biopsi yang tadi saya jelaskan. Ini alat core biopsi. Jadi, yang kiri atas ini alat untuk lakukan core biopsi. Hasilnya di kanan bawah. Nah, ini biopsi. Kemudian kita menggunakan USG sehingga kita bisa tepat mengambil untuk jaringan atau benjolan yang dikeluhkan. Nah, kalau yang di kiri bawah ini namanya VABB, Vacuum Assisted Biopsy, breast biopsy. Ini kita menggunakan suatu alat seperti disedot itu untuk benjolannya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan patologi. Terus selanjutnya
untuk sedikit untuk terapi kanker payudara tentunya akan tergantung dari stadium. Nah, stadium ini apa sih yang terlibat dari stadium? Stadium itu terlibat adalah ukuran tumor, kemudian keterlibatan kelenjar getah bening, kemudian penyebaran. Pada saat kita memeriksa, kita akan mendapatkan stadium klinis. Jadi misalnya saya melihat, oh saya memeriksa ternyata ukurannya misalnya 2 senti atau 1,5 senti. Kemudian saya ngeraba di ketiaknya ada kelenjar getah bening. Kemudian penyebaran kita periksa bisa menggunakan yang paling simpel kita bisa menggunakan PET scan atau kita bisa menggunakan atau diganti dengan foto ronsen atau CT torak, kemudian USG abdomen bisa diganti dengan CT scan abdomen, bone scan, dan sebagainya. Sehingga kita akan mendapatkan stadium. Nah, apakah kelenjar getah bening yang kita raba merupakan anak sebar? Tentunya nanti tergantung dari hasil patologi. Demikian juga apakah ukuran tumor yang saya pegang benar 2 senti atau 1,5 senti nanti akan dihitung oleh dokter patologi sehingga kita mendapat namanya stadium patologi. Nah, itu yang kita akan pakai. Terus kemudian ini berdasarkan AJCC ada beberapa perhitungan untuk stadium-stadiumnya. Nah, untuk tata laksananya sendiri ini adalah beberapa modalitas terapi kanker payudara. Ada pembedahan, radiasi, kemudian ada juga kemoterapi, terapi hormonal, terapi target. Nah, apakah ini kita bisa skip satu-satu untuk terapi ini? Tentunya kembali lagi stadium, kemudian subtipe kanker payudara tersebut, sehingga tidak bisa dengan kadang-kadang pasien hanya oh saya operasi saja sudah cukup atau oh saya radiasi atau kemoterapi saja. Nah, ini tentunya tata laksana yang ada ini disesuaikan dengan stadium pasien pada saat datang ke dokter. Nah, ini pembedahan ada beberapa, misalnya mastektomi, breast conserving surgery, dan juga bisa dikombinasi dengan rekonstruksi. Nah, ini untuk perjalanan dari mastektomi dari awal sampai sekarang tentunya ini sudah banyak sekali perkembangannya. Kalau kita lihat ini ada eh, definisinya dari radikal klasik radikal mastektomi, modified. Nah, ini saya berikan contoh gambaran saja. Misalnya ini modified radical mastektomi yang Halsted ini kita lihat dulu seperti sangat luas seperti ini, langsung dipotong payudaranya. Kemudian dengan perkembangan terapi misalnya kemoterapi, radiasi, sampai sekarang untuk pembedahan pada payudara bahkan bisa dilakukan preservasi payudara, tidak harus diambil semuanya dan tentunya ditambahkan dengan terapi tambahan lain seperti radiasi, kemoterapi dan sebagainya. Nah, ini adalah gambar untuk mastektomi. Nah, ini yang sering kali dikerjakan kalau dilihat ini semua payudara diangkat, tinggal ada otot pectoralis. Kemudian terakhirnya ini gambar di paling kanan hanya rata, kemudian dijahit kembali. Nah, ini juga sama. Yang gambar yang kanan paling kanan ini yang ada tulisan 1 2 ini adalah kelenjar getah bening. Kelenjar getah beningnya sebenarnya satu kesatuan dengan gambar payudara yang diangkat, tetapi untuk yang 1 2 ini artinya adalah kelenjar getah beningnya kita ambil satu-satu, kemudian di level berapa, di level 1 dan level 2 berapa. Dari hasil yang didapatkan nanti patologi akan memeriksa apakah mengandung anak sebar atau tidak. Nah, untuk breast conserving surgery ini adalah eh, payudara dipreservasi sehingga tidak perlu diambil semuanya. Jadi untuk definisinya dilakukan pengangkatan benjolan saja atau eksisi luas dengan batas sayatan tumornya bebas. Kemudian dilakukan
eh, diseksi atau kita bersihkan kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Ini ada beberapa indikasinya tentunya pada saat kita akan mempertahankan payudara, indikasinya harus ketat, misalnya tumornya ukuran kecil, kemudian lokasinya juga tidak di belakang nipple atau di area sentral, dan sebagainya. Nanti ada lagi di mamografi, misalnya tidak boleh ada mikrokalsifikasi yang luas. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita akan mempertahankan payudara. Dan sekali lagi bahwa dipertahankan atau diangkat semua itu adalah keputusannya di pasien. Artinya kita memberikan informasi, kita memberikan alternatif pembedahan. Jika pasien tidak menginginkan untuk dipertahankan, ya tetap kita lakukan mastektomi karena ini juga untuk persyaratannya cukup ketat. Nah, ini adalah yang payudara dipertahankan. Kita menggunakan sentinel lymph node biopsi untuk kelenjar getah bening yang tidak teraba. Jadi kita suntikan, makanya ini payudaranya berwarna biru. Kemudian di ketiak kita akan mencari kelenjar getah bening yang berwarna biru. Nanti kita periksa ke patologi, apakah mengandung anak sebar atau tidak. Ini juga sama, breast cancer surface surgery. Kemudian yang gambar kiri bawah ini adalah kelenjar getah bening yang sudah diangkat. Gambar tengah ini adalah batas sayatan. Kemudian yang paling kanan bawah adalah kelenjar getah bening yang sudah kita pisah-pisah untuk level 1 dan 2. Nah, selanjutnya kemoterapi nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Tentunya ini ada yang diberikan di awal, kemudian di akhir, atau sebagai primer, dan tentunya tergantung dengan dia stadium pada pasien tersebut. Terus kemudian ini juga pemberian kemoterapi sebelum dan sesudah. Kita lihat dulu kalau gambar seperti ini sangat tidak boleh dilakukan operasi langsung. Harus diberikan kemo terlebih dahulu sehingga mengecil, bagus, baru kita lakukan operasi. Ini juga sama, setelah di kemo mengecil, baru kita masuk operasi. Radiasi nanti juga akan diterangkan oleh Prof. Suartati. Ini ada sebagai ajuvan dengan berbagai syaratnya. Tentunya ada syarat kapan kita akan radiasi, kapan tidak. Terapi hormonal juga akan diberikan sesuai dengan imunohistokimia, apakah dia bisa diberikan terapi hormon atau tidak. Demikian juga dengan terapi target. Jadi artinya memang terapi pada breast cancer ini tidak bisa disamaratakan, tetapi personalized. Jadi kita bisa memberikan sesuai dengan subtipe dan pemeriksaan yang lainnya. Nah, ini untuk prognosisnya tentunya semakin dini stadiumnya akan semakin bagus. Jadi kesimpulannya adalah pemeriksaan sadari sangat penting dilakukan oleh para perempuan, terutama yang sudah mulai menstruasi 7 sampai 10 hari setelah Oh, emang lagi menstruasi bawain makanan? dan dilanjutkan Oh, enggak. pemeriksaan adanis. Lagi enggak ya? Dan untuk Biasanya, pemeriksaan pengujian genetik atau molecular testing, biasanya kita pemeriksaan untuk mutasi dari BRCA1 dan BRCA2. Dan modalitas pada kanker payudara tidak hanya pembedahan, tetapi juga ada kemoterapi, radiasi, terapi target, dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Diani yang sudah membawakan materi yang cukup menarik ya mengenai modalitas terapi pada kanker payudara, di mana makin cepat kita tahu kanker payudara ini sehingga peluang kesembuhan pun makin besar. Ini dok ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaannya dok, apakah PET scan bisa digunakan untuk deteksi dini kanker khusus untuk payudara? Apakah syaratnya seperti juga sadari atau mami yang dilakukan pada 7 sampai 10 hari setelah mens atau bebas dilakukan kapan saja?
Terima kasih, Dok. Silakan tanggapannya, Dokter. Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk PET scan itu kalau untuk deteksi dini, memang kalau screening itu kan sebenarnya kan sesuatu yang kita gunakan yang sifatnya bisa eh, banyak ya. Artinya bisa digunakan untuk masyarakat luas, kemudian harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, untuk PET scan sendiri kita tahu harganya berapa dan juga sangat tidak tidak banyak tersedia di seluruh kota di Indonesia, bahkan mungkin mungkin baru di Jakarta yang ada. Ya tentunya kalau digunakan kalau untuk deteksi dini tujuannya saya rasa terlalu berlebihan. Makanya yang paling penting adalah tadi saya katakan adalah sadari, kemudian bisa periksa rutin ke dokter. Nah, nanti PET scan kita bisa menggunakan untuk pada saat kita mau mencarikan metastasis atau kalau yang tadi kalau pertanyaannya adalah untuk deteksi dini saya rasa itu cukup berlebihan karena dari eh, harganya cukup mahal, kemudian juga fasilitas yang tidak tersebar rata. Kemudian untuk syaratnya sadari atau mamuk, ya kalau untuk sadari memang 7 sampai 10 hari setelah menstruasi, kemudian juga syarat USG dan mamograsi juga sama, sekitar setelah menstruasi juga. 7-10 hari cukup. Baik. Terima kasih, Dokter Diani, atas tanggapannya. Jadi nggak perlu PET scan ya, Dok ya? Terlalu Iya, berlebihan ya? itu, ya betul. Jadi sadari itu justru pasien yang tahu perubahan payudara sendiri. Baik, Dok. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai mamografi, Dok. Ini kan mamografi dilakukan jika umur di atas 40 ya tadi, Dok ya, Ya. dikatakan. Nah, jadi kalau memang pasien yang di bawah umur 40 untuk mendeteksi dini kanker payudaranya ini apakah bisa dilakukan selain sedari itu ada bisa dilakukan yang lain hal, Dok, selain mamografi. Ya, jadi selain sadari yang dikerjakan dari perempuan yang sudah mulai menstruasi, bisa menggunakan USG. USG itu bisa untuk semua usia. Jadi untuk misalnya teman-teman dari dokter umum seringkali periksa mamografi, ya, sebenarnya sangat eh, tidak bermanfaat misalnya di usia 20, 30-an itu untuk dilakukan mamografi karena payudaranya masih padat sehingga kita akan susah untuk melihat jika ada kelainan bahkan kista-kista kecil pun dengan mamografi juga tidak tertangkap. Ya, baik, Dok. Ada satu pertanyaan lagi, Dok, mengenai liquid biopsi, Dok. Dalam membantu mendeteksi kanker payudara itu apakah dilakukan pada stadium awal atau bagaimana, dokter? Ya, jadi untuk liquid biopsy memang saat ini cukup cukup berkembang, tetapi memang tidak masih belum banyak digunakan karena untuk fasilitasnya juga masih terbatas. Tetapi untuk perkembangan ke depan, memang liquid biopsy ini sangat perkembangannya cukup bagus. Tetapi untuk saat ini masih banyak yang tidak dipakai, belum Baik, dok. dipakai. Terima kasih, dokter, atas tanggapan dan komentarnya mengenai kanker apa mendeteksi kanker payudara. Sehingga kita ini ada juga pertanyaan dari bentar, dok, di kolom chat. Izin bertanya, dok. Saya sudah selesai kemo 6 kali. Ini dari dok dari Micret Basyarati. Sekarang saya minum obat hormonal. Apa perlu PET scan untuk mengetahui kansernya sudah bersih? Baik, Silakan, ya Dok. baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi PET scan itu memang salah satu untuk evaluasi juga untuk terapi yang diberikan ke pasien. Nah, eh, saya kembalikan lagi bahwa silakan kalau untuk kita misalnya pemeriksaan itu tentunya satu ke dokter untuk pemeriksaan klinis dulu. Kemudian untuk pemeriksaan untuk melihat apakah bersih atau tidak, memang bisa. Tadi saya katakan PET scan itu simple. Jadi head to toe kita bisa melihat jika ada sesuatu atau ada kekambuhan. Tetapi jika tidak memungkinkan karena harganya yang cukup tinggi dan sampai sekarang pun pasien BPJS juga tidak tercover dengan PET scan bisa digantikan. Tadi saya katakan bisa digantikan misalnya dengan foto torak atau CT torak, dengan USG hepar atau CT scan abdomen, dengan bone scan. Jadi satu-satu itu tetap kita bisa periksa.
Bukan berarti kalau PET scan tadi saya katakan simple, dia dipindai, kemudian dari head to toe kita bisa melihat apakah ada kecurigaan kekambuhan. Jadi itu bisa dikerjakan, nanti ada jadwalnya kapan pasien perlu evaluasi untuk melihat tentunya kekambuhan di payudaranya, di kelenjar getah bening, dan metastasis jauh. Seperti itu kira-kira, Dok. Baik, terima kasih dokter atas pencerahannya. Ini banyak nih dok pertanyaan dari kolom chat. Yang selanjutnya dari dokter Tias dok, dari Ibu Tias. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kemarin hasil USG saya terdapat penjelasan di aksial kanan tampak pembesaran kelenjar oval hilus 0,37 cm. Mohon petunjuknya dokter. Baik, terima kasih. Jadi untuk kelenjar getah bening itu kelenjar getah bening yang merupakan anak sebar atau kelenjar getah bening yang bukan anak sebar atau kelenjar getah bening yang bermasalah itu akan beda. Jadi misalnya kelenjar getah beningnya misalnya ukurannya di bawah 1 cm atau 1,5 cm, bentuknya oval, ada namanya istilahnya central hilus, kita tidak akan mencurigai itu sesuatu yang mencurigakan anak sebar atau suatu tumor kelenjar getah bening. Tetapi jika kelenjar getah beningnya ukurannya lebih dari 1,5 cm atau 1 cm, bentuknya bulat, central hilusnya nggak ada. Nah, kita baru mencurigai ini ada sesuatu dan harus dibuktikan dengan pemeriksaan biopsi. Jadi, tidak semua kelenjar getah bening yang membesar adalah kelenjar getah bening yang berbahaya. Dalam artian, kelenjar getah bening yang merupakan anak sebar atau tumor kelenjar getah bening. Baik, terima kasih dokter. Ini satu pertanyaan lagi dok. Setelah ini sudah dok. Pertanyaannya dari Rika Popi. Dia menanyakan saya minum obat hormonal. Apakah saya diperbolehkan minum jamu? Terima kasih. Ini pertanyaan yang susah ya. Ya, jadi sebenarnya sebenarnya kalau misalnya kita jadi gini, kanker payudara itu kan bisa bisa tumbuh lagi atau bisa kambuh atau bisa recurrence. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu, misalnya ada pasien minum terapi hormon, kemudian ditambah jamu atau herbal yang lainnya, kalau nanti ternyata dia ada kekambuhan atau ada penyebaran, kita berasumsi bahwa ini karena jamunya atau memang karena tidak respon dengan terapi hormonnya. Nah, itu akan susah gitu. Nah, tapi kalau pasien hanya minum obat hormon atau misalnya diberikan kemo saja, ternyata misalnya ada kekambuhan, kita bisa berasumsi bahwa ini berarti tidak respon dengan terapi hormonnya atau kemoterapinya. Nah, kalau dicampur seperti itu, kalau pendapat saya, eh, mungkin sebaiknya jamu mungkin bisa diganti dengan yang lain gitu. Kalau biasanya pasien itu kan minum-minum obat seperti itu untuk menjaga stamina, kemudian biar tubuhnya kuat. Saya rasa dengan pola makan yang bagus pun akan memberikan yang baik. Itu pendapat saya untuk terapi-terapi yang dikombinasikan dengan misalnya herbal, jamu, dan sebagainya. Baik, Seperti itu, Dok. terima kasih Dokter Diani atas pencerahan ilmunya dan diskusi yang sangat menarik dok hari ini. Terima kasih dokter. Selanjutnya saya mengundang pemateri yang kedua, yaitu Dokter Rahmat Cahyanur, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Eh, Dapat ditampilkan CV-nya Dokter Yudit. Beliau riwayat pendidikan S1 dari FKUI, kemudian spesialis penyakit dalam di FKUI dan juga konsultan di hematologi onkologi juga di FKUI. Beliau saat ini staf medis Divisi Hematologi Onkologi Medik KSM IPD FKUI RSCM. Pagi hari ini Dr. Rahmat akan menyampaikan materi yang tidak kalah menarik dengan judul
persiapan yang dilakukan untuk menghadapi kemoterapi. Kepada Dr. Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada moderator atas introduksinya. Selamat pagi untuk narasumber sebelumnya, Dr. Giani, dan juga para peserta. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai persiapan untuk menghadapi kemoterapi. Nah, kita tahu bahwa kemoterapi itu sendiri kita harus kenal dulu, merupakan salah satu pengobatan yang dapat diberikan untuk pasien-pasien kanker. Jadi, kalau tadi ada Dr. Diani itu ahli bedah, kemudian nanti ada setelah saya pembicara, kemudian Prof. Suhartati itu radioterapi, ahli radiasi gitu ya, maka ini adalah terapi yang diberikan terapi sistemik namanya. Nah, kemoterapi merupakan terapi sistemik pertama yang digunakan sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kemoterapi ini dapat digunakan sendiri, jadi kemoterapi saja gitu ya, atau digunakan juga namanya bersamaan, ada yang bilang konkomitan atau concurrent, biasanya dengan radiasi gitu ya, atau diberikan waktunya itu tertentu setelah operasi atau sebelum operasi ada jarak tertentu dan sudah ditentukan jadwalnya sedari awal. Nah, tujuannya apa aja sih kita memberikan kemoterapi? Ini adalah kita lihat dulu contoh-contoh jadwal tadi ya. Kalau saya ceritakan di atas kita bisa lihat ini adalah jadwal kemoterapi, misalnya yang berapa hari kemonya itu sekitar 4 hari di bagian yang paling atas. Kemudian juga di berikutnya kita dapat lihat bahwa ada juga kemo yang per 2 minggu, ada yang kemonya hanya sehari tiap 5 minggu gitu ya. Biasanya kita lazimnya 3 minggu. Jadwalnya sangat bervariasi tergantung dari jenis regimen obat yang dapat diberikan. Slide berikutnya. Ini contoh yang digabung dengan radioterapi, misalnya pada kanker leher rahim atau kanker serviks, kemoterapi biasa diberikan di awal minggu yang warna kuning di bawah. Nah, kemudian nanti dilanjutkan, kemudian di atas itu radiasi berjalan terus yang warna hijau. Jadi dia bisa pasien itu terus berjalan radiasinya dan setiap minggu nanti ditemani oleh kemo di awal minggu biasanya. Cisplatin ini nama obat kemo, EBRT adalah radioterapinya. BT itu adalah radiasi interna, jadi brachyterapi tapi bentuk radioterapi juga. Jadi ini contoh yang diberikan bersamaan dengan terapi lain, dalam hal ini radiasi. Slide. Nah, ini tadi fungsinya kita lihat adalah membunuh sel kanker, tentunya juga mencegah. Jadi ada yang namanya prevention chemo ya, waktu kemarin eh, bangsawan Inggris yang menjalani kemoterapi itu terjemahan bahasa Inggrisnya prevention chemo. Jadi mencegah pencebaran atau mencegah kekambuhan. Jadi mungkin sudah bersih dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kanker yang berulang di kemudian hari. Kemudian juga memperlambat pertumbuhan kanker, terutama pada kanker yang stadium 4, di mana sudah kita tidak bisa sembuhkan. Maka goal atau tujuan kita adalah bukan menghilangkan seluruh sel kanker, tapi memperlambat pertumbuhan sehingga gejala dan tanda tidak muncul. Kemudian membantu dengan kombinasi dengan terapi lain, misalnya kalau bersama radiasi, jadi lebih berhasil radiasinya. Kalau tadi dengan pembedahan, harapannya ketika hari pembedahan, setelah diberikan kemo beberapa kali, tumornya mengecil, jadi lebih sedikit jaringan yang disayat. Kemudian juga kita lihat eh, apa membantu mengatasi rasa sakit ya. Kalau tumor yang besar jadi kecil, tentu keluhan yang terkait ukuran tumor akan berkurang. Salah satunya rasa nyeri. Dan juga pada kasus-kasus keganasan darah, maka kemoterapi ini bagian tidak terpisahkan dari transplantasi sumsum tulang ya. Slide. Nah, kita tadi sedikit singgung di awal ada istilah terapi sistemik ya. Jadi kalau kemoterapi yang saya bilang ini adalah terapi sistemik pertama, sudah berpuluh-puluh tahun, dia targetnya adalah semua sel yang membelah. Jadi sel sehat, sel sakit yang pembelahannya sering, yang rajin membelah, maka dia akan terkena dampak. Contohnya adalah rambut, biasanya jadi botak, kemudian sel saluran cerna. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada juga yang lebih canggih, beberapa tahun di belakang baru keluar atau baru, itu targeted terapi. Jadi bukan menargetkan pembelahannya, tapi muka atau permukaan dari sel itu ada bentuk-bentuk tertentu yang unik yang sudah dikenali di laboratorium dan dibuat
obat yang menyasar ke bentuk unik tadi. Kemudian ada juga sekarang berkembang istilahnya imunoterapi. Jadi dia diberikan dengan cara untuk menyebabkan sel kankernya itu dapat dikenali oleh sel imun. Slide. Nah, seberapa sering kemoterapi akan diberikan? Kemoterapi akan diberikan biasanya sesuai jadwal dan dia akan diberikan itu biasanya obatnya bisa satu, bisa kombinasi dan rentang kurun waktunya sekitar 3 minggu. Nah, kemudian bisa 2 minggu atau bisa mingguan. Tadi yang sebagaimana saya contohkan. Nah, apakah harus dirawat inap? Sekarang semakin canggih tuh. Jadi bisa saja tadi kalau yang tentu kalau yang 5 hari harus rawat inap. Dia bisa pulang. Slide berikutnya. Nah, untuk obat tentunya biasanya adalah pilihan dari dokter, tetapi tentu harus dalam artian saling berkomunikasi di awal. Jadi seperti kita tuh dikasih gambaran lah, nah, kepada pasien memberikan gambaran kira-kira obat kemo itu seperti apa yang akan kita berikan. Nama obatnya kadang-kadang kita sebutkan, kemudian juga tujuan utamanya apa, dan juga yang rangkaian pengobatan secara utuh. Jadi apakah hanya kemo saja atau kombinasi dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kemo diberikan, nanti ada radiasi, kemudian atau ada operasi itu jadwalnya dari awal biasanya ketika pertama kali memulai itu semuanya sudah ditentukan. Kemudian juga pilihan pasien. Tiap obat kemo punya efek samping dan mungkin ada alternatif lain. Atau karena kondisi fisik, kondisi medis, penyakit jantung, sehingga pilihan obatnya yang tidak boleh membebani jantung. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Lazimnya tentu kita tahu itu diberikan melalui infus. Tapi ternyata nggak juga, banyak juga yang diberikan lewat tablet, ataupun juga lewat dioles gitu. Ada sekarang beberapa, atau misalnya lewat rongga, rongga tubuh tuh rongga perut, obatnya dimasukkan dengan cara khusus, diberikan dengan akses tertentu. Slide. Nah, ini kita lihat adalah tentu anamnesis, riwayat medis, maksud saya ditanyakan, mulai dari obat-obatan yang rutin, penyakit lain, alergi, adanya kehamilan atau gangguan menstruasi, ini nanti sedikit saya singgung di belakang, riwayat kesehatan gigi atau kesehatan yang lain, ya. Kemudian ada cek lab. Cek lab ini bisa diulang sesuai dengan beberapa kali kemo akan diberikan, dan sesuai penilaian dokter apakah perlu diulang beberapa kali untuk melihat adanya efek samping, misalnya lab darah, sel darah merah, efek samping ke ginjal, fungsi organ kreatinine. Kemudian kalau obatnya khusus, jadi nggak semua obat nih, kalau infus, ada beberapa yang pakai alatnya bukan infus biasa, tapi alat yang namanya akses kemo atau kemoport. Kemudian tentu tadi sudah disampaikan tentang pilihan obat, efek samping, dan kelebihan dan kekurangan. Slide. Ya, tentunya diharapkan dari pasien adalah terbuka, menyampaikan semua ceritanya dengan baik. Yang kedua, tentu mengikuti ya jadwal kontrol, jadwal periksa lab gitu ya. Jangan pergi kemana-mana ketika diminta memang sebaiknya mengisolasi diri dan sebagainya. Kemudian ini adalah beberapa data tambahan. Kalau yang didampingi oleh keluarga atau caregiver, katanya itu lebih baik. Saling mengingatkan, ada yang mengingatkan keluarganya, dibandingkan orang-orang pasien yang sendiri. Karena kemoterapi ini sangat melelahkan, mungkin bosan ke rumah sakit, efek samping di antara kemo. Nah, ini butuh dukungan juga dari sekeliling kita. Tentu aktivitas baiknya dibatasi dan ada masa-masa tertentu ketika terjadi efek samping dihimbau untuk tidak kemana-mana, menjaga diri di rumah. Kemudian mengatur pola makan dan juga mengatur pola tidur. Slide. Nah, kita lihat adalah tentu selama kemo dicatat keluhan dan apa yang dirasakan, pola makan sebaiknya jangan makan makanan yang mentah, aktivitas normal, wajar tapi jangan berlebihan, jauhi dari orang-orang yang sakit tentunya karena imun kita akan turun,
Dan juga kalau ada efek samping, biasanya kita bisa berkomunikasi ke dokter yang memang mengobati untuk segera ditindaklanjuti apakah ini berbahaya atau tidak. Ini tadi yang saya bilang penting, penelitian sudah mengatakan dukungan keluarga atau orang di sekeliling itu sangat-sangat besar. Slide. Nah, kita lihat di sini tentu kemoterapi tadi saya sudah sampaikan bahwa eh, bisa saja menargetkan sel sehat. Intinya selnya cepat membelah. Nah, oleh karena itu dia punya efek samping yang beberapa. Jadi nggak terlalu spesifik seperti rasa lelah karena HB turun, rambut rontok, sakit tenggorokan, diare, mual dan muntah mungkin yang sering kita dengar. Kemudian ada beberapa obat yang menyebabkan neuropati atau rasa kesemutan, kemudian bisa berat badan turun, dan juga ada misalnya kalau faktor pembekuan darah seperti trombosit juga bisa menyebabkan memar. Slide. Nah, ini kita lihat tentu juga pada kondisi tertentu nanti dibahas ada kondisi di mana tubuh kita rentan mengalami infeksi, kemudian ada nyeri-nyeri tulang, dan sulit untuk hamil. Nanti saya singgung di belakang. Slide. Ini adalah beberapa efek samping yang sering kita kenal. Orang yang nggak kemo pun udah tahu, mual dan muntah, kemudian juga sariawan, sama hair loss nih yang paling sering katanya. Diare pada beberapa obat. Tetapi semua yang saya sebutkan ini tidak harus terjadi. Ada yang kemo cuma dengan satu efek samping, misalnya hanya rambutnya rontok, mual muntahnya enggak. Karena semua keluhan ini sangat subjektif, sangat berbeda tiap orang. Slide berikutnya. Tentu kita lihat di sini adalah penyebab penurunan berat badan pada pasien kanker ini adalah salah satu hal yang buruk. Jadi sangat-sangat tidak baik karena dikaitkan dengan imun yang lebih rendah, efek samping yang lebih banyak. Nah, penurunan berat badan atau nafsu makan yang kurang ini bisa karena kankernya nggak diobati, bisa karena obat-obatan yang kita berikan menimbulkan efek samping, kemudian adanya rasa nyeri yang menyebabkan tidak mau makan, dan juga perubahan emosi. Nah, makanan apa yang bisa membantu memang dihimbau tentu karena kita pemecahan apa ya butuh butuh protein banyak untuk berperang gitu dan banyak sel yang mati istilahnya gitu ya. Maka dihimbau makan yang kandungan proteinnya tinggi, karbohidratnya cukup, kemudian juga kita lihat adakah obat-obatan yang bisa diberikan. Secara umum kita tidak menganjurkan, pada beberapa kondisi dapat dipertimbangkan, tapi dengan pilihan-pilihan yang sangat ketat. Jadi nggak bisa semua harus asal minta dari awal. Slide. Nah, ini tadi kita lihat makanan apa saja yang dapat diberikan. Kita lihat tentu makanan yang matang, kemudian bisa diberikan porsi kecil tapi sering, tambahkan kayak protein dan lemak, kemudian minum ya, kemudian juga biar nggak cepat kenyang, jadi biasa selesaikan makannya dulu, kemudian makan bersama biar semangat, kemudian ada aktivitas sebelumnya, kemudian juga bisa menimbulkan mulut kering, kemudian juga apa? Itu bisa dibantu dengan kalau keluhan mulut kering dengan konsumsi air yang banyak dan juga makanan yang jangan terlalu kering. Kemudian kalau ada menyeri menelan, pilih makanan yang lunak. Kalau untuk mual tentu yang berbumbu kita hindari dan kalau pada saat kondisi diare jika berat kita harus ke dokter dan tentu konsumsi banyak air ya. Jangan sampai dehidrasi. Sebegitu pula dengan konstipasi dan diet tinggi serat pada sembelit. Slide. Ini yang rambut rontok tadi kita lihat tentu tadi karena efek samping dari kemo biasanya setelah apa satu siklus ya 2-3 minggu atau dua siklus sekitar 3-4 minggu baru mulai kelihatan kemudian akan tumbuh lagi nanti kemudian setelah kemoterapi selesai dan biasanya butuh waktu jadi nggak langsung ya mungkin bisa 3 bulan 6 bulan atau bahkan setahun. Slide. Boleh dibantu slide. Nah, ini kita lihat adalah bahwa bagaimana cara mengatasi rambut rontok, tentu jaga kesehatan, tidak menggosok kulit kepala saat keramas, ya, lebih mudah rontok. Kemudian jangan dipanaskan, hindari bahan kimia, ya. Kemudian bisa menggunakan wig, ya. Kemudian bisa disusun tuh wignya, ya, menggunakan tabir surya di kepala atau topi, menghindari paparan ultraviolet, ya.
kemudian juga cuci rambut secara berkala dan gosok kulit kepala ya, serta jangan terpapar bahan kimia di kepala. Slide. Ini di luar ada yang beberapa menggunakan katanya apa tudung kepala yang dilapisi es ya untuk mengurangi. Tapi sepertinya sampai saat ini belum terlalu terbukti ya. Tapi mungkin pada beberapa pasien yang sangat khawatir sekali, ini adalah salah satu alternatif yang mungkin belum bisa dicoba walaupun belum tentu berhasil. Slide. Nah, bagaimana dengan mual muntah? Ini sering jadi momok, bahkan sampai nggak mau kemoterapi, nggak mau datang lagi di siklus berikutnya, atau nggak mau ketemu dokternya. Jadi biasanya memang bisa terjadi bukan hanya pada saat hari kemo, tapi beberapa hari sesudahnya. Kemudian dapat dicegah ya, tentunya dengan obat-obatan yang sesuai dengan seberapa berat potensi terjadinya mual muntah, efek tersebut dapat kita hindari. Apabila sudah dialami keluhannya, tentu obatnya harus dihabiskan. Tadi makan porsi kecil dan sering, kemudian usahakan makan dulu sebelum mulai kemo, dan mungkin jahe atau ginger ini ada beberapa penelitian dikatakan bermanfaat. Tentu kalau 1-2 hari nggak bisa makan, baiknya datang lagi ke rumah sakit apa diinfus untuk mencegah dehidrasi. Slide. Ya, jadi ini adalah tadi sel darah yang turun juga adalah sel imun, namanya neutrofil. Sehingga eh, kita harus tahu bahwa neutrofil ini penting melawan infeksi. Kalau jumlahnya turun, tubuh kita akan mudah mengalami infeksi. Dan tanda infeksi yang sederhana adalah demam. Nah, tentu kalau demam terjadi pada pasien yang menjalani kemo, harus punya termometer. Kalau di atas suhu 38 atau 38,3, harus segera lapor ke dokter kembali untuk segera berobat. Ya, berhati-hati sekali. Slide berikutnya. Nah, ini kita lihat bahwa eh, kalau pasien yang mendapatkan informasi cukup, biasanya mereka akan lebih patuh dan lebih baik dengan jadwal, lebih aware terhadap efek samping, komunikasi yang lebih baik ya. Dan ini juga termasuk persiapan tuh bagaimana kita bisa menenangkan pasien. Pasien yang masih cemasan nih biasanya tentu selama kemo nih bisa jadi menghilang setelah kemo pertama ternyata oh seperti ini. Tapi ada juga yang masih cemas terus. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang kita butuh dukungan psikososial untuk bisa dia untuk lebih tenang gitu dalam menghadapi kemo. Slide. Nah, tadi sedikit disinggung di bagian akhir saya ini adalah tentang terkait fungsi produk apa reproduksi. Jadi kemoterapi apakah dapat membuat fungsi reproduksi menurun? Memang ada beberapa obat kemo. Tidak semua obat, hanya beberapa yang mengganggu siklus menstruasi atau tidak siklus menstruasi, atau juga tentu berbahaya kalau lagi hamil ya. Jadi kita ini kalau kasus hamil pasti susah dan menyebabkan menopause dini. Nah, apakah bersifat permanen atau selamanya? Biasanya sih kalau pada usia muda tidak, tapi bisa juga kalau pada wanita yang usia lanjut yang sudah mendekati waktu menopause ya mungkin akan lebih cepat. Jadi dan setelah itu dia menopause dini. Slide. Nah, tentu harus dilihat tadi menstruasi merupakan salah satu tanda yang paling penting. Kemudian juga yang lain adalah eh, eh, apa aja sih faktor yang terkait? Tadi dosis, jenis obat, kemudian kanker tertentu, atau misalnya lokasinya di daerah dekat organ reproduksi, ini akan mempengaruhi misalnya untuk diradiasi dan sebagainya. Slide. Tentu ini adalah beberapa alternatif. Kalau laki-laki biasanya bisa menyimpan sperma, kalaupun khawatir ya, terutama teman-teman yang kemoterapinya tujuannya pencegahan, jadi prevention, bukan untuk yang stadium 4. Ini kan setelah sembuh nanti mungkin menikah di 2-3 tahun lagi, 5 tahun lagi, tentu berharap fungsi reproduksinya tetap baik. Ini adalah pilihan-pilihan. Kalau di saya di RSCM atau di tempat saya bekerja, biasanya saya libatkan dengan teman-teman dokter kandungan untuk wanita ya, untuk eh, menjabarkan pilihan-pilihan apa yang dapat dilakukan yang terbaik untuk pasien, sehingga pasien bisa memilih terapi apa yang paling baik untuk mempreservasi atau pilihannya seperti apa. Di slide berikutnya, ini kelanjutannya, nanti tentu ini pilihan-pilihan dari dokter kandungan, saya hanya menyampaikan banyak sekali pilihan, jadi jangan khawatir, jangan mundur untuk kemoterapi karena ketakutan tadi. Ya, berbagai ketakutan itu ada dan memang mungkin akan dialami, tapi sampai saat ini kita bisa menemukan cara untuk menghindari. Slide.
atau jalan keluar. Saya rasa ini dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dokter Ahmad, pemateri mengenai kemoterapi tadi ya, persiapan kemoterapi yang cukup menarik dan informatif. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembicara ketiga, yaitu uh, Profesor Dr. Suhartati Gondowiarso, spesialis onko radiasi konsultan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1, SP1 di Universitas Indonesia, subspesialisnya di Universitas Indonesia dan Universitas Münster Jerman, serta S3 di Universitas Indonesia KKH Vienna. Prof. Suharti saat ini menjabat sebagai Ketua Koordinator Kanker Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan aktif juga dalam berbagai organisasi baik nasional maupun internasional. Pagi hari ini, Prof. Suhartati akan menyampaikan materi yang tidak kalah menarik dengan judul Modalitas Terapi Radiasi untuk Keganasan Daerah Dada agar Kualitas Hidup Tetap Terjaga. Kepada Prof. Suhartati, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami untuk ada bersama Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dan juga kita sangat berbahagia sekali bahwa kita bisa merayakan Hari Paliatif Dunia. Kita ketahui bahwa pengobatan paliatif merupakan pengobatan yang sangat penting terutama untuk penyakit non-communicable disease yang biasanya merupakan suatu penyakit yang kronik. Izinkan saya untuk share screen. Udah kelihatan? Sudah, Dokter? Oh ya, baik. Oh, salah, maaf. Salah. Salah, maaf, salah. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ya, baik. Jadi tugas yang diberikan kepada saya adalah modalitas terapi radiasi, modalitas berbagai terapi radiasi untuk keganasan area dada agar kualitas hidup tetap terjaga. Kita ketahui bahwa keganasan itu kan di daerah dada kan yang paling banyak adalah pada payudara. Tadi sudah saya mendengar juga sepintas Dr. Diani menceritakan tentang bagaimana tentang kanker payudara. Nanti kita akan juga fokus pada beberapa pada keganasan pada payudara. Bentar. Jadi ini adalah kurang lebih topik bahasan saya sedikit. Saya akan berbicara tentang radiasi, kemudian tentang kanker, dan bagaimana radiasi diberikan pada daerah dada agar kualitas hidup tetap terjaga. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini kan sebenarnya radiasi. Radiasi itu apa sih? Mungkin nggak semua sudah tahu tentang apa itu radiasi. Sebenarnya radiasi itu tidak seperti tadi Dokter Rahmat kan bicara pakai obat kan. Dokter Diani bicara pakai pisau. Saya bicara tuh pakai 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 ini nih, pakai sinar yang kuning ini. Nah, tapi orang-orang tuh pintar sekali di mana sinar itu kemudian dipahat dipahat kemudian divisualisasi. Sinar kan nggak kelihatan, kita cuma tahu ada sinar bahwa dia terang. Tapi ini sinar itu bisa divisualisasi, bisa dipahat, dan kemudian bisa ditembakkan pada daerah tumor atau kanker yang ingin kita sinar. Sehingga yang diharapkan adalah hanya mengenai daerah tersebut, tidak mengganggu daerah sekitarnya. Ini contoh pada payudara, misalnya setelah operasi, kita lihat bahwa di belakangnya ada paru, lebih dalam lagi ada struktur jantung dan pembuluh darah dan sebagainya. Bagaimana kalau kita lihat judulnya, maka radiasi ini tidak mengganggu daerah di dalamnya. Nah, tentunya hal ini
lebih mudah saat ini dengan kita masuk di dalam high precision era radioterapi dengan presisi yang sangat tinggi. Nah, sebenarnya radiasi sendiri itu apa sih? Radiasi itu adalah energi nuklir. Energi nuklir yang bisa dibuat dari sinar dari listrik atau bisa juga dari alam. Misalnya kobalt itu kan sinar alam kan. Nah, memang benar bahaya dong. Iya, bahaya. Ada radiation exposure yang sangat ditakutkan, tapi banyak benefitnya. Salah satunya adalah human health untuk kesehatan manusia. Salah satunya adalah untuk pengobatan kanker. Nah, ini adalah semua, salah satunya adalah elektromagnetik, jadi gelombang elektromagnetik. Tidak semua, kita tahu kan nanti pasti ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Radio, microwave, infrared, atau lampu, apakah itu gelombang elektromagnetik yang dimaksud untuk pengobatan? Tentunya bukan. Jadi gelombang elektromagnetik yang dipakai adalah dengan panjang gelombang tertentu yang kalau masuk di dalam badan manusia dia akan melakukan proses yang namanya ionisasi, yang intinya adalah ionisasi itu bila terjadi pada materi yang paling penting di dalam badannya itu DNA dapat mematikan sel termasuk sel kanker. Nah, saat ini radioterapi ini merupakan salah satu pengobatan di samping pengobatan lainnya. Tadi kita sudah dengar ada pembedahan, ada pengobatan obat-obatan dan sebagainya. Nah, jadi bukan hanya gelombang elektromagnetik, ini kan gelombang elektromagnetik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu kan dengar, wah Indonesia mau ada proton, di Singapura ada proton. Nah, proton juga sama, ada proton, ada karbon, itu adalah juga gelombang, adalah energi nuklir yang digunakan pada pengobatan radiasi yang merupakan sinar pengion tadi yang melakukan proses ionisasi, tapi berbeda karena dia mempunyai massa. Suatu saat kita akan mempunyai proton tersebut mungkin dalam 2-3 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana nih bahayanya? Bahayanya bisa diatasi karena kita sudah tahu bahayanya apa. Sehingga dengan aturan-aturan terutama dari Bapeten, kemudian Bapeten itu Badan Pengawas Tenaga Nuklir, atau dari PBB pun mengawasi bagaimana penggunaan tenaga nuklir ini dalam pengobatan radiasi. Jadi jangan khawatir, semua sudah diatur dan semua sentra radioterapi itu mengikuti aturan tersebut. Dan saat ini radiasi digunakan pada di atas 50% dari pengobat dalam pasien kanker. Jadi kalau ada 100 pasien kanker, kira-kira 55 dari pasien kanker akan jalani terapi radiasi. Nah, kemudian jadi ini adalah alat radioterapi, kemudian radioterapi tersebut dipancarkan ke daerah tertentu dan dia akan mematikan sel-sel tumor di daerah tersebut. Ternyata dengan teknologi khusus, dia juga bisa mematikan sel-sel kanker di tempat lain. Nah, itu adalah the latest teknologi yang bisa dilakukan saat ini. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa sinar tersebut akan melakukan proses yang proses tersebut akan kalau mengenai sel, terutama dalam inti sel yaitu ada DNA, bisa menyebabkan kematian dari sel tersebut. Nah, termasuk juga sel kanker. Sedikit tentang kanker. Kanker kita ketahui ada tidak balance antara kontrol pertumbuhan dan kematian sel, sehingga disebabkan karena apa? Karena karsinogen. Karsinogen itu adalah bahan-bahan yang bisa memicu terjadinya kanker, sehingga akan terjadi kelebihan dari sel di tempat tersebut karena tidak dimatikan. Harusnya kan balance. Ini tidak balance, jadi tumbuh terus. Nah, tumbuh terus itulah yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian tumbuh di tempat lain. Nah, itulah mungkin ini hanya sekilas saja mengingatkan apa bedanya. Itu semua pertumbuhan itu disebut tumor. Kalau itu dan dibagi dua, ada yang jinak dan ganas, dan kanker itu adalah tumor ganas yang bisa tumbuh dimanapun di dalam badan manusia, dan yang paling berbahaya adalah karena dia bisa hidup di tempat lain. Jadi kalau selnya masuk dalam pembuluh darah terus jalan, nah dia bisa tumbuh. Sedangkan tumor jinak itu tidak. Nah, yang berbahaya ada yang harus kita cermati bersama adalah tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu kan banyak mungkin di antaranya ada survivors.
bagaimana menceritakan bahwa kalau diobati sedini mungkin kanker itu dapat dikontrol dengan baik. Akan tetapi kalau kita obati dalam stadium ini, maka kita lihat bahwa angka keberhasilan pengobatannya akan sangat sekali rendah. Jadi message-nya adalah tolong kalau siapapun juga di sekeliling kita menderita kanker, upayakan dimotivasi untuk berobat secepat mungkin dan pengobatan yang benar. Dan kita ketahui bahwa angka kejadian kanker ini sangat meningkat saat ini. Dikatakan bahwa di dunia setiap detik ada 1 pasien terdiagnosa kanker dan 2 pasien meninggal karena kanker, dan 70% terjadi di low middle income countries termasuk Indonesia. Nah, ini adalah di Indonesia. Nah, sekarang pengobatan kanker. Pengobatan kanker tuh ada 3 tonggak yang penting. Tadi ini semua kita nih ada Dokter Diani, ada Dokter Rahmat, dan ada saya. Tentunya radioterapi selama ini dikenal sebagai pengobatan yang lokal dan dengan limitasinya adalah jangan mengenai daerah sekitarnya, daerah yang normal di sekitarnya. Nah, sekarang kita lihat teknologi. Semua itu sangat terkait dengan teknologi. Radioterapi itu masuk di Indonesia tahun 1927 setelah 1895 ditemukan oleh Bapak Ronsen. Nah, kemudian berkembang, saya kemudian mulai di tahun 80-an. Nah, saat ini radioterapi kalau dulu kalau kita sinar seperti ini nih, sinar depan, sinar belakang, kanan, kiri dengan sangat sederhana, sekarang tidak. Hal itu sejalan dengan kemajuan kan Bapak Ibu kan tahu kan kalau dulu kan sinar röntgen cuma foto röntgen aja gitu kan. Kalau sekarang enggak kan ada CT, ada MRI, ada bahkan ada 4D CT. Apa artinya 4 itu adalah mengikuti pergerakan, demikian juga radioterapi. Kalau dulu kita tidak bisa lihat apa-apa, ya udah kita sinar aja. Mau nyinar sesuatu di dalam ruangan, kita sinar ruangan itu. Padahal sebelah-sebelahnya itu adalah jaringan normal. Sekarang tidak. Dengan radiologi kita bisa tahu persis target kita apa, dan sinar kita bisa pahat. Tadi yang tadi kita bilang, persis seperti target. Bahkan kalau targetnya bergerak, kita bisa ikuti. Bahkan kalau targetnya sifatnya berbeda-beda di dalam situ, kita juga bisa prescribe dose, jadi memberikan dosis yang berbeda-beda di daerah tersebut. Nah, yang penting adalah bahwa tabel ini sangat penting sekali karena kita berbicara kualitas tadi, bahwa yang merah ini adalah dampak dari radiasi pada daerah tumor, yang hijau dampak radiasi pada daerah sehat. Bagaimana agar terjadi therapeutic window? Ini adalah therapeutic window yang semakin lebar semakin baik. Jadi dengan dosis yang mematikan tumor tapi tidak memberikan dampak pada daerah sehat. Itulah yang disebut sebagai state of the art dari radioterapi. Dan ternyata itu sangat terkait dengan teknologi. Pada waktu teknologi 2D, 3D, maka apa yang terjadi pada daerah tumor sama pada daerah sehat juga terjadi. Tapi semakin tinggi teknologi yang kita gunakan, jaraknya ini semakin besar. Jadi kita bisa memberikan radiasi dengan kualitas hidup yang baik. Ini adalah contoh kalau pada daerah dada, karena kita bicara daerah dada. Kalau kita berbicara 2D, maka targetnya di dalam semua ini kita sinar sama, jantungnya kena, sumsum tulang belakangnya kena. Tapi kalau kita 3D, kita sudah mengurangi paparan radiasi pada jaringan normal. Dan kalau kita pakai yang namanya IMRT, itu maka benar-benar radiasi hanya difokuskan pada daerah yang ingin kita radiasi. Bahkan sekarang ada yang namanya 4D. Jadi target ini target nih, dia bergerak. Jadi sinar hanya nyala kalau targetnya masuk di daerah radiasi. Jadi sehingga bisa dilihat bahwa daerah radiasinya kecil sekali. Tentunya dampaknya terhadap jaringan normal di sekitarnya juga bisa diminimalkan. Seperti itu. Ini mungkin kita lewat. Nah, saat ini kita bisa melakukan radiasi yang disebut stereotactic body radioterapi. Jadi radiasi benar-benar diberikan tepat pada suatu daerah
dengan dosis yang sangat tinggi. Misalnya ini adalah kita memberikan radiasi pada dada di tulang belakang tanpa mengenai daerah di sekitarnya sama sekali ini misalnya. Dan pasiennya seperti ini. Jadi pasiennya seperti di vakum, kemudian radiasi diberikan setelah kita menghitung aksis X, Y, Z-nya bagaimana dan kita berikan radiasi pada daerah tersebut tanpa mengganggu daerah sekitarnya. Nah, ternyata dengan teknologi itu kita bisa memberikan yang disebut sebagai abscopal effect karena dosis radiasi yang diberikan tinggi, ternyata kita memberikan radiasi pada daerah ini misalnya, tapi daerah ini ternyata daerah kecil-kecil di sekitarnya bisa ikut mati. Itu adalah teknologi yang saat ini pengetahuan yang saat ini banyak sedang dikembangkan dan diteliti bahwa ternyata radiasi bukan lagi hanya bersifat lokal tapi juga bisa bersifat menyeluruh ke badan seluruhnya. Nah, teknologi lain yang radiasi pada dada adalah dengan intraoperatif radioterapi. Jadi pada kanker payudara, kemudian setelah Dr. Diani angkat, kami memasukkan suatu aplikator ke dalamnya dan kita memberikan radiasi. Tapi tentunya tidak semua kanker payudara bisa dilakukan seperti itu. Ada batasan-batasan tertentu kapan kanker payudara itu dapat dilakukan seperti itu. Dan dengan ini jelas bahwa efek samping pada daerah sekitarnya akan sangat sekali minimal. Tadi kita sudah katakan bahwa bukan hanya sinar X, tapi juga proton. Saya hanya ingin memberikan nice to know, karena suatu saat ini akan masuk di Indonesia. Dan keuntungan proton itu adalah sinar itu bisa lebih fokus lagi di daerah yang kita targetkan tanpa mengganggu daerah di sekitarnya. Ini proton, ini dengan bukan proton. Kita lihat yang ungu ini adalah paparan radiasi yang mengenai badan untuk mencapai dosis radiasi yang tinggi di daerah ini. Sedangkan ini kita lihat untuk dosis radiasi yang di daerah target, hanya ini yang terkena. Itu hanya mungkin dengan proton. Nah, kita sekarang berbicara tentang bagaimana kanker payudara merupakan kanker yang terbanyak baik di dunia maupun di Indonesia, dan bagaimana kita memberikan kualitas yang baik, kualitas hidup yang baik pada penderita kanker payudara yang mendapatkan terapi radiasi. Ini adalah suatu penelitian yang besar sekali. Intinya adalah ada beberapa teknik yang digunakan dari IORT, kemudian ini adalah teknik-teknik radiasi, dan ini adalah hal-hal yang kita nilai yang terkait dengan quality of life secara fisik, kemudian sosial, emosional, kelelahan atau gejala pada payudara, dan hasilnya adalah bahwa semua modalitas radioterapi tidak memberikan kurang lebih ekuivalen dalam quality. Akan tetapi kita harus tetap memilih metode mana yang terbaik yang kita miliki. Jadi, karena penelitian lain memperlihatkan ternyata ada yang namanya penyakit jantung, bahkan kematian karena penyakit jantung yang dicoba untuk dikaitkan dengan pernah mendapat terapi radiasi sebelumnya. Nah, memang ada sedikit peningkatan, tapi itu terjadi setelah 10 first atau second decade, jadi setelah 10 atau 20 tahun mendatang setelah pengobatan terapi radiasi. Dan itu juga dinyatakan dalam berbagai penelitian yang mengatakan bahwa peningkatan dosis di jantung dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya coronary heart disease atau penyakit jantung koroner gitu pada pasien yang long term survival. Jadi yang karena terjadinya itu adalah 10-20 tahun kemudian. Nah, sehingga salah satunya adalah stop smoking pada pasien-pasien yang pernah diradiasi, karena smoking itu juga meningkatkan terjadinya kelainan jantung. Nah, tapi kita menghadapi itu dengan berbagai kembali teknologi yang kita lakukan, yang kita coba lakukan untuk mengurangi dosis pada waktu kita melakukan radiasi payudara, mengurangi dosis pada jantung. Salah satunya ini dengan yang disebut sebagai deep inspiration breath hold. Ini kita lakukan, ini adalah pasien kami. Jadi pasiennya menyinar sendiri. Jadi pada waktu dia menarik nafas, maka jarak antara dinding dada dengan struktur di bawahnya, baik paru-paru maupun jantung, meningkat. Maka
pada saat itu pasien akan menekan radiasi. Jadi radiasinya jalan. Dia bisa melihat dari kacamata, pada waktu nafasnya dia lepas, dia lihat bahwa grafiknya turun, radiasinya di stop. Jadi kurang lebih tadi ada kan yang gambar paru-paru masuk keluar, kira-kira seperti itu. Dan ini kami lakukan di rumah sakit kami. Kemudian kita memberikan radiasi pada posisi tengkurap sehingga payudaranya akan menjauh dari dinding dada. Nah, ini adalah salah satu teknik radiasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu dapat lihat bahwa yang merah ini adalah dosis radiasi. Bisa persis menjauhi baik jantung maupun paru-paru. Ini dari potongan aksial. Ini adalah sagital. Ini kita bisa lihat bahwa radiasi hanya diberikan benar-benar pada dinding dada. Dadanya sendiri tidak kena. Itu yang dengan teknik VMAT. Dan ini adalah dengan proton. Kita bisa lihat bahwa dengan proton maka lebih lagi fokus hanya pada daerah payudara. Nah, ini adalah hanya gambaran yang mengatakan dengan DIBH tadi, Deep Inspiration Breath Hold tadi, akan secara signifikan mengurangi dosis radiasi pada jantung, paru-paru, dan liver. Sehingga diharapkan efek sampingnya juga akan sangat minimal semaksimal mungkin. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang memperlihatkan sekarang kan banyak dilakukan breast conserving surgery. Ternyata dengan pemberian radiasi dapat secara kosmetik bisa dapat dikatakan excellent. Jadi tidak mengganggu secara kosmetik. Kecuali satu, kalau payudaranya kecil memang susah untuk memberikan kosmetik yang baik. Nah, sekarang kita lihat paliatif. Paliatif kita ketahui untuk tindakan paliatif karena forum kita adalah paliatif, memang paliatif untuk kanker ini terbanyak dan saat ini tindakan paliatif dan tindakan kuratif, tindakan yang bertujuan kuratif itu sudah menyatu. Jadi pada saat memang pasien itu diberikan tindakan kuratif, itu disiapkan tindakan paliatif atau suportif yang dapat mendukung pasien tersebut dapat menjalani terapi kuratifnya dengan lebih baik. Nah, salah satu terapi paliatif itu adalah radioterapi, tentunya dengan tujuan kita ketahui mengurangi simptom atau mendampingi terapi kuratif sehingga pasien dapat menerima terapi kuratif lebih baik lagi. Ini adalah contoh gejala-gejala paliatif yang dapat ditangani dengan pemberian terapi paliatif, salah satunya radiasi. Dulu historical bahwa kalau paliatif kita berikan teknologi yang sederhana saja. Sekarang tidak. Bahkan teknologi yang paling canggih pun diberikan pada tindakan paliatif. Nah, ternyata benar dari hasilnya dengan kita memberikan teknologi yang canggih pada pasien paliatif bukan hanya mengurangi gejala, tapi juga bisa ikut memperpanjang usia atau prolonging survival. Salah satunya adalah vena cava superior syndrome di dada kan. Ini tumornya menekan pembuluh darah sehingga pasiennya seperti ini. Pembuluh darahnya melebar baik di leher maupun di muka. Mukanya biasanya bengkak. Penyebabnya tentunya banyak kanker paru, juga limfoma. Pasiennya tentu sesak. Bahkan karena ada penekanan pada pembuluh darah, terjadi juga gangguan sirkulasi ke kepala sehingga mengalami sakit kepala dan sakit dada. Nah, kurang lebih ini gejala-gejalanya yang bakal terjadi. Mukanya bengkak, tangan, leher bengkak, pembuluh darahnya melebar baik di leher maupun di dada. Kemudian juga batuk dan juga sesak. Dan salah satu pengobatannya adalah radioterapi. Dan ini memperlihatkan bahwa ternyata setelah 3-5 kali radiasi dengan teknik khusus tentunya tidak lagi teknik sederhana. Kalau memang di center tersebut ada teknik yang lebih baik, tetap kita akan memberikan, misalnya di kami, di RSCM, kami akan memberikan sesuai dengan teknik yang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya setelah 3-5 kali akan mereda sesaknya. Dan ini juga memperlihatkan bahwa kurang lebih 70% dari pasien akan mengalami
gejala yang berkurang, yaitu sesak dan sebagainya berkurang. Kemudian yang satu tindakan paliatif lagi di dada yang banyak kita lakukan adalah pada metastasis tulang. Seperti ini gambar skematisnya. Tulangnya hancur, terus nonjol ke ini adalah sumsum tulang belakang yang kalau tertekan ini luar biasa sakitnya. Ada back pain, bahkan bisa sampai lumpuh, kemudian kurang lebih seperti itu. Nah, memang gejalanya sangat tergantung daerahnya yang terkena. Apakah di daerah leher, atau di daerah dada, atau di daerah perut ke bawah, dan gejalanya akan sangat berbeda. Akan tetapi intinya adalah nyeri dan juga kelemahan dari otot. Dan juga seringkali ada gangguan buang air besar, buang air kecil, kemudian ya, seperti itu kira-kira. Nah, terapinya adalah seperti ini, ada pengobatan, kemudian pembedahan, radioterapi, kemudian obat-obatan dan juga obat-obatan yang untuk tulang. Jadi untuk nyeri, salah satu yang sangat efektif adalah pemberian radiasi. Nah, akan tetapi sebelum pemberian radiasi, kita harus menilai dulu apakah pasien ini perlu dioperasi atau tidak untuk stabilisasi. Dan kami juga sudah mempunyai suatu skor kapan pasien tersebut harus dioperasi. Karena ini masalahnya ada penekanan terhadap sumsum tulang belakang. Nah, ini sumsum tulang belakang ini kan saraf semua kan. Saraf yang mensarafi tentunya di bawah dari tempat tekanan tersebut. Jadi tergantung lokasinya. Kalau lokasi di leher tentunya dada ke bawah itu. Kalau di dada tentunya lebih bawah. Seperti itu kira-kira. Tadi saya katakan gejalanya umumnya adalah sakit dan gangguan saraf yang paling banyak. Gangguan saraf itu bisa lemas otot atau bisa ada gangguan buang air besar, buang air kecil dan sebagainya. Oleh karena itu pada keadaan-keadaan tertentu tindakan operasi harus segera masuk. Nah, ini adalah memperlihatkan bahwa kebanyakan dari pasien yang mengalami gangguan bone mass bila dapat mendapatkan terapi radiasi, maka rasa nyerinya akan berkurang. Sedangkan neurological symptom yang terjadi itu tidak selalu bisa reversible, tergantung berapa lama, berapa luas daerah yang saraf yang terkena tekanan tersebut. Maka sebagai kesimpulan, radioterapi dengan teknologi yang ada saat ini akan memperbaiki efikasi dan juga mengurangkan efek samping, dan pada breast tidak mengurangi quality of life, bahkan juga kosmetik, juga banyak digunakan pada terapi sebagai terapi paliatif, khususnya adalah vena cava superior syndrome atau metastasi pada tumor. Nah, yang penting untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tolong sosialisasikan, jangan takut untuk mendapatkan pengobatan kanker, termasuk radioterapi, kemoterapi, pembedahan, karena kalau kanker itu diobati sedini mungkin, maka kita tidak akan masuk dalam pengobatan yang hanya tujuannya untuk simptomatik, tapi kita akan bertujuan untuk memberikan kontrol jangka panjang bahkan kesembuhan pada pasien. Barangkali itu yang saya ingin kemukakan pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa selalu cerdik, cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Kita akan dapat menghindari kanker kurang lebih 43%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suartati, materinya yang sangat menarik dan bermanfaat, di mana terapi paliatif radiasi ini juga dapat menurunkan gejala atau simptom, kemudian juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudari-saudari sekalian, kita memasuki sesi diskusi yang pasti ditunggu-tunggu ya. Kita minta bergabung ke materi Dr. Ahmad juga. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Ahmad. Izin bertanya, Dok. Saya sudah selesai kemo 6 kali. Pada kemo yang kelima, kaki saya bengkak dan sampai sekarang belum berkurang bengkaknya. Saya sudah ke dokter jantung, hasil eko bagus, ginjal juga bagus.
di dimer yang tinggi sehingga saya minum obat pengencer darah dan mengurangi bengkak. Sudah 1 bulan minum obatnya, tapi belum ada pengurangan bengkaknya. Terus sejak kemo pertama sampai sekarang jari tangan dan kaki masih kebas. Mohon tanggapannya dokter. Ya, terima kasih. Jadi kekentalan darah itu merupakan salah satu penyulit atau komplikasi dari kanker itu sendiri. Jadi pasien-pasien kanker ini tidak hanya semata-mata timbul benjolan, kemudian muncul massa di leher, di dada, di kaki dan di paru misalnya, tapi juga menyebabkan perubahan komponen-komponen darah, salah satunya faktor pembekuan. Dan biasanya walaupun setelah dinyatakan berhenti atau bersih gitu ya, itu butuh waktu 3-4 bulan atau 6 bulan efeknya terhadap keseimbangan tubuh itu hilang sama sekali. Nah, yang kedua tentunya ya mudah-mudahan nanti ketemu ini ya jalan keluarnya. Jadi pengencer darah ini merupakan salah satu obat yang kita sering berikan pada pasien ini kanker, baik itu sifatnya pencegahan atau seperti kasus ini untuk pengobatan. Nah, tentu kalau masih dirasakan ada keluhan, biasanya silahkan kembali lagi ke dokter yang menangani. Nah, nanti dia akan dievaluasi itu. Kalau dulu pembekuan darahnya ditemukan dengan alat yang namanya ultrasonografi, mungkin bisa diulang. Karena ultrasonografi diulang ini nggak berbahaya untuk badan, nggak ada radiasinya, jadi mudah dikerjakan dan dapat mengevaluasi apakah bekuannya sudah berkurang atau belum, atau mungkin dosis perlu disesuaikan, atau seperti apa. Itu mungkin tanggapan dari saya. Baik, terima kasih dokter Ahmad tanggapannya. Jadi perlu waktu ya dok ya untuk mengurangi bengkak di kaki dan kebas-kebasnya efek dari kemoterapi tadi. Ya, Baik, kalau untuk terima kasih. kebas memang ada neuropati tadi betul dan biasanya butuh waktu dan kadang-kadang mungkin ada gejala sisa. Kita tidak jarang juga bersama-sama teman-teman neurologi untuk ahli saraf ya untuk mengobati neuropati. Memang ini salah satu efek samping yang mungkin mengganggu dan bisa jadi yang kemonya sudah selesai tapi kualitas hidupnya nanti terganggu karena kesemutannya. Tapi kita biasanya di tim kanker itu ada ahli saraf juga yang akan membantu mengevaluasi. Kira-kira. Baik, terima kasih dokter Ahmad atas tanggapannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini eh, pertanyaan untuk Prof. Suhartati. Ya, dari Ibu Dewi, ibu saya usia 88 tahun, saat ini menderita CA paru dan meta ke tulang. Menurut dokter, karena meta dari CA mame sekitar 10 tahun. Nodul paru banyak di kedua paru, apakah masih mungkin diradiasi dengan metode terbaru ini? Awal Maret beliau baru selesai radioterapi untuk CA cervix. Silakan Prof, tanggapannya Prof. Masih mute, Prof. Ya, jadi ibu ini ada CA paru, ada CA mame, ada CA cervix. CA mame, Tadi katanya ada CA cervix, ada CA mame, meta ke paru gitu ya. ya, iya Prof. Iya. Ini CA mame 10 tahun yang lalu, Prof. CA mame 10 tahun yang lalu, kemudian ada CA cervix juga tadi disebut. Ya, awal Maret beliau baru selesai radioterapi untuk CA cervix. Wah, ya luar biasa sekali ya Bu. Ya, kok banyak sekali kankernya. Kalau untuk paru, tergantung lokasinya. Kalau lokasinya, kalau disebut oligometa misalnya tidak lebih dari 3 gitu, kita bisa memberikan dengan yang disebut sebagai stereotaktik body radioterapi. Kita ikuti paru-paru itu kan salah satu limitasinya dari radioterapi karena dia bergerak kan. Nah, itu kita bisa ikuti. Tapi kalau benjolannya ada 10 dan terpisah-pisah di seluruh paru itu agak kelihatannya agak sulit, mohon maaf Bu. Akan tetapi kalau 10 tapi terfokus misalnya di tengah atau di satu tempat, itu masih kita lakukan. Jadi sangat tergantung pada lokasi dan juga ukuran keseluruhan dari nodul-nodul yang ada di paru tersebut. Akan tetapi yang pasti tadi kan kalau nggak salah ada anak sebar juga di tulang. Nah itu kita bisa memberikan radiasi. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Ini ada satu pertanyaan lagi, Prof. Iya. Eh, Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Saya Aryo dari Rumah Sakit Haji Surabaya. Ini bertanya, untuk terapi proton itu apa saja ya dok kelebihannya? Terima kasih. Proton sebenarnya intinya terapi proton itu bisa diberikan pada semua jenis keganasan.
di mana ada indikasi untuk mendapatkan terapi radiasi. Dan dengan tujuan adalah untuk mengurangi paparan radiasi pada jaringan sehat. Nah, jadi sebenarnya bisa diberikan pada apa saja. Akan tetapi saat ini yang sudah dinyatakan memberikan hasil yang baik, misalnya pada anak. Kita tahu bahwa anak itu kan jaringan sehatnya kan harus semaksimal mungkin dilindungi karena masih ada hubungannya dengan pertumbuhan. Jadi yang sudah secara evidence based dilakukan adalah pada anak, juga pada CA prostat juga memberikan. Jadi pada kanker-kanker di mana masa yang lalu dikatakan sulit mendapatkan hasil yang baik dengan pengobatan radiasi foton, radiasi yang saat ini ada, biasanya itu akan memberikan hasil yang baik dengan proton. Misalnya pada memberikan radiasi di mana sangat dekat dengan organ-organ yang sangat bahaya, misalnya saya pankreas gitu kan, ada livernya, ada ginjalnya, ada lambungnya. Nah itu akan jadi memberikan hasil yang baik. Jadi ada dua hal yang kita bisa cermati yang kita dapat dari proton. Pertama adalah sifat biologiknya, dia lebih fokus pada daerah tumor tanpa mengganggu daerah daerah sehat sekitarnya, sehingga kita bisa meningkatkan dosis radiasi sehingga sangat baik pada tumor-tumor yang letaknya sulit karena letaknya sangat dekat dengan organ etris di sekitarnya. Misalnya salah satunya adalah pada kanker pada anak-anak. Yang kedua adalah pada kanker-kanker yang sulit memberikan respons yang baik dengan radiasi yang biasa diberikan. Misalnya pada sarkom atau pada ya kelompok sarkom lah, juga pada CA prostat misalnya. Seperti itu kira-kira. Makasih. Ya. Tapi masih lama kok. Saat ini ada 2 center proton yang sedang berjalan pembangunannya. Pertama adalah di RSPAD, yang kedua di rumah sakit swasta, di rumah sakit Eka. Tetapi mungkin baru bisa operasional sekitar tahun 2027 gitu loh. Makasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Suhartati. Ya, mungkin karena belum masuk juga ya Prof ya di Indonesia ya Prof. Sudah mulai Sudah mulai. pembangunan bunkernya. Jadi untuk men-set up satu center proton tuh bisa butuh waktu 4 tahun gitu loh. Setup-nya aja ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof atas tanggapannya. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk Dr. Rahmat. Ini izin bertanya Dok. Kemoterapi ini kan dapat menurunkan fungsi organ produktif ya Dok. Bagaimana caranya jika pasien usia muda tapi belum menikah tapi akan berencana nanti untuk menikah, apa yang harus dilakukannya Dok? Terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Jadi saya selalu mengedukasi pasien untuk berkonsultasi. Kalau yang wanita kita punya tim, kalau saya di RSCM atau di rumah sakit di tempat saya bekerja itu ada dokter kandungan yang memang ahli fertilitas, misalnya untuk preservasi yang memang minatnya di sana. Nah, itu udah sering kita tektokan dengan teman-teman di kandungan. Jadi pilihan-pilihannya bisa dilakukan. Baik yang sudah menikah, yang belum menikah, nanti caranya bagaimana itu bisa didiskusikan. Kalau untuk laki-laki biasanya memang saya minta ke androlog, namanya di RSCM kita ada bisa pilihannya menyimpan sperma di bank sperma. Itu salah satu alternatif. Jadi banyak pilihan dan tentunya memang isu reproduksi ini kan kita angkat karena memang kadang-kadang sering terlupakan gitu. Jadi saya biasanya kalau di usia muda sebelum kemo tuh banyak kalau dia memang mau konsultasi konsultasi ke kandungan dulu dan atau ke dokter androlog ataupun tadi selain periksa tentu medis jantung dan sebagainya itu dikerjakan sebelum kemo dimulai. Nanti ketika sudah jalan nih diharapkan semuanya sudah beres. Jadi kita fokus menghadapi kankernya saja dengan kemonya saja atau dengan pengobatannya saja. Itu dari saya. Baik, terima kasih Dr. Rahmat dan Prof. Suhartati atas diskusi yang menarik dan pencerahan ilmunya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Suhartati dan Dr. Rahmat. Makasih, salam sehat buat semua. Selamat Kalau ada pagi, yang mau Prof. tanya-tanya boleh kok, silahkan langsung aja WhatsApp atau apa. Kan kita ada WhatsApp grup juga. Makasih semua, salam. Terima kasih Dr. Rahmat. Para dokter, Bapak, Ibu, Saudari sekalian, kita telah mendengar 3 materi yang sangat bermanfaat dan diskusi yang sangat menarik. Dapat saya tarik kesimpulan dengan deteksi dini untuk kanker payudara akan mencapai peluang kesembuhan yang
semakin besar. Begitu juga dengan kemoterapi perlu persiapan, baik itu psikis maupun fisik dalam menjalani kemoterapi, dan radiasi paliatif juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup. Baiklah, Bapak Ibu, saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, saudari sekalian yang ingin mendapatkan rekaman video hari ini dapat menghubungi kontak person Dr. Yudit agar dikirimkan melalui email. Bapak Ibu, saudari sekalian, dengan demikian acara webinar awam kita hari ini telah selesai. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pada episode keempat, ya, webinar awam besok, yang pastinya juga menarik. Jangan lewatkan episode 4 besok di jam yang sama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi pada acara hari ini. Sebelum kita tutup untuk dapat membuka kamera, kita akan foto bersama. Mungkin dibantu oleh Dr. Yudit. Baik, dokter, saya izin untuk dokumentasi. Untuk dari page pertama, saya izin screenshot. Kemudian page kedua, page ketiga. Baik, dokter, sudah. Ya, terima kasih Dr. Yudit. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di episode keempat, webinar awam memperingati Hari Paliatif Sedunia besok. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter-dokter semua. Kartono. Tadi rekamannya di mana? Kartono ya, RM. Ya, Dan pamit. Assalamualaikum. pamit ya.